Kemarin saya mendapatkan informasi dari bagian mediasi pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana pada hari Kamis kami dipanggil sama hakim mediator untuk dipertemukan atau dimediasikan pada jam 9 pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana yang wajib hadir berdasarkan peraturan Mahkamah Agung adalah Nikita Mirzani, Ismail Marzuki, tergugat 1 dan tergugat 2. Wajib, bahasa wajib berarti itu titik, tidak ada koma. Jadi pada saat ada aturan yang menyatakan wajib hadir, berarti itu titik, harus hadir tanpa ada alasan apapun juga, kecuali ada di luar negeri. Itu ada peraturannya dari Mahkamah Agung. Jadi untuk hari Kamis, teman-teman silakan hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengetahui proses mediasi, di mana insya Allah saya upayakan Nikita Mirzani untuk hadir. Dan dia pada saat kemarin saya memberitahukan hasil persidangan, dan saya juga meminta izin kepada Rutan supaya diizinkan Nikita Mirzani untuk hadir pada hari Kamis jam 9 pagi. Apakah nanti hadir, tapi yang jelas Nikita siap untuk hadir pada hari Kamis jam 9 pagi seperti itu. Ya. Di dalam pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, manakala ada sebuah sengketa pidana yang terkait dengan sengketa keperdataan, ya, itu pasalnya. Maka saya kembali lagi nih, sengketa pidana berarti sengketa terkait dengan uang 4 miliar. Ya, sengketanya antara Nikita Mirzani, pidananya, dengan pelapor, namanya RG. Itu sengketa ke pidananya. Sengketa perdatanya sama, namanya sengketawan prestasi, di mana persoalannya adalah terkait uang 4 miliar, di mana penggugatnya Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki, tergugatnya ada T1 dan T2. Artinya ada 2 persoalan yang sama, dengan subjek yang sama, dengan objek hukum yang sama. Maka yang berlaku adalah pasal 81 KUH pidana, perkara pidananya harus dihentikan, titik. Itu yang berbicara bukan saya, itu yang berbicara adalah undang-undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, jadi karena ada subjek, karena ada objek di dalam perkara pidana sama dengan subjek dan objek dalam perkara perdatawan prestasi, perkara nomor 489 PDTG 2025 di PN Jakarta Selatan, maka menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 81, perkara pidananya harus berhenti menunggu sampai adanya kepastian hukum terkait perkarawan prestasi, titik, tanpa koma. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ternyata masih ada aja yang ngeyel dan memperdebatkan gugatan uang prestasi Nikita Mirzani terhadap Dr. Reza Gladys. Jadi banyak pihak yang berpikir bahwa kalau nggak ada kontrak tertulis, nggak ada tanda tangan, nggak ada materai, KTP, atau bahkan NPWP, maka itu bukan perjanjian. Sayangnya itu adalah cara berpikir yang keliru dan sempit. Nah, di dalam hukum perdata, perjanjian itu tidak terbatas pada kontrak kerjasama yang formal, tapi perjanjian dalam KUH Perdata itu mencakup hal yang sangat luas, bahkan yang tanpa surat, tanpa akta, dan tanpa dokumen resmi sekalipun. Jadi, transaksi jual beli, sewa menyewa, bahkan hibah itu termasuk dalam wilayah perjanjian. Coba kalian bayangkan, ibu-ibu belanja sayur di pasar untuk membeli ayam, cabai, dan tomat. Apakah itu harus pakai akta notaris dulu biar sah? Nah, kemudian kamu sedekah Rp1.000 di kotak amal. Apakah kalian perlu perjanjian tertulis bahwa uang itu tidak boleh dibelikan permen agar sah? Jelas tidak kan, tapi semua itu termasuk perjanjian yang sah secara hukum karena memenuhi unsur-unsur seperti sepakat, cakap, kemudian objek yang jelas, kemudian sebab yang halal sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata terkait syarat sahnya perjanjian.
Inilah yang disebut dengan asas kebebasan berkontrak, yaitu masyarakat bebas membuat kesepakatan sepanjang tidak melanggar aturan hukum. Jadi guys, di dalam kasus yang Nikita Mirzani, meskipun tidak ada kontrak tertulis soal 4 miliar itu ya, bukan berarti perjanjiannya otomatis batal atau tidak sah. Yang dibutuhkan itu hanyalah alat bukti pendukung yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, seperti misalnya percakapan, bukti transfer, saksi, dan konteks hubungan antar pihak. Justru kalau ada pihak-pihak lain yang menyanggah ya, mereka juga bisa menguji kok bukti tersebut apakah direkayasa atau tidak. Jadi jangan salah kaprah ya, hukum perjanjian tidak sekaku yang kalian kira, dan keadilan itu bukan tentang siapa yang paling banyak materainya, tapi siapa yang paling bisa membuktikan kebenarannya dengan jujur dan sah menurut hukum. Salam dari netizen S Channel yang percaya kalau kalian beli gorengan di abang-abang pakai duit beneran. Ya jangan pura-pura lupa bayar cuma karena nggak ada kontrak tertulis. Assalamualaikum, good morning everybody. Oke guys, selamat pagi ya, salam sehat, salam olahraga. Ini ada berita terbaru yang mungkin sangat menarik ya beritanya, bahwa ada informasi yang disampaikan tadi malam dari beberapa media. Ternyata dari pihak RG ada kekhawatiran kalau NM itu bisa bebas. Ini berita yang sangat luar biasa sih. Makanya kita terus kawal, kita terus viralkan supaya betul-betul proses penegakan hukum yang berkaitan dengan hak hukumnya Aminiki ini bisa didapat dengan penuh rasa keadilan. Apalagi dengan masuknya gugatan ini kan, ini khawatir banget dari pihak RG bahwa gugatan ini kalau seandainya menang dan RG terbukti melakukan perbuatan non prestasi, secara otomatis proses pidananya kan artinya harus dipertimbangkan. Kenapa? Karena memang di perbuatan non prestasinya terbukti kalau seandainya putusan perdata ini lebih dulu daripada putusan pidana gitu. Ini akan menjadi strong point ya buat Bang Fahmi selaku kuasa hukumnya Aminiki ketika memperjuangkan membela di proses persidangan nanti gitu. Yang pasti ini sesuatu yang bagus berita ini, dengan pihak RG, pihak sebelah mencoba melakukan intervensi terhadap kejaksaan dan mulai meminta salinan dakwaan. Lucu ya, padahal persidangan aja belum dimulai mereka udah ketar-ketir minta isi dakwaan dari jaksa penuntut umum. Why gitu kan? Artinya mereka khawatir pihak kejaksaan ini berpihak terhadap Nikita Mirzani. Padahal kita tahu bahwa proses penegakan hukum ini ya, ini kan sudah menjadi atensi publik gitu. Jadi nggak mungkin kalau sudah seperti ini pihak kejaksaan pasti akan bekerja secara objektif. Ini menarik dengan mencoba mereka melakukan atensi kan, atau intervensi. Ini berarti kan menunjukkan bahwa ada kekhawatiran dari mereka Aminiki ini bisa bebas. Oke, thank you so much guys. Kita pantau, kita kawal terus, kita ramaikan media sosial yang berkaitan dengan proses hukum NM. Oke, jangan menyerah, kita terus berjuang, kita support Bang Fahmi. Oke, thank you so much. Keep calm and call your lawyers. Thank you.